Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Monitor gaming itu bisa berharga banget kalau spek detail yang ditawarin sangat mumpuni. Apalagi kalau harga yang hadir bisa jauh lebih nyenengin buat didengar. Nah, kayaknya itu bisa berlaku buat Asus VP249KGR. Ada banyak alasan positif mengapa perangkat tersebut ideal. Cuma buat lebih lengkapnya, pantengin terus video ini. Asus VP249KGR mungkin nggak bawa nilai estetika lebih maupun materi yang nggak terlalu solid. Cuman perangkat ini punya makna besar yang bakal ngasih kualitas visual bisa jauh lebih efektif. Terlebih lagi nawarin banyak nilai unggulan. Di sisi lain, harga 2,9 jutaan yang ditawarin juga nggak mahal banget. Bahkan cukup masuk akal kalau lihat detail spek inti. Secara utuh, monitor gaming ini punya berat sekitar 3,5 kg dan bawa ukuran display 24 inch maupun resolusi Full HD. Warna hitam jadi sajian utamanya dengan bezel tipis di sekitar layar yang juga bisa bawa makna positif buat dongkrak nilai visual terasa lebih luas. Finishing yang ditawarin perangkat ini juga rapi meskipun dudukan monitor sepenuhnya terbuat dari bahan plastik dan terkesan agak rentan gitu. Tapi overall aman sih, maupun dukung VESA wall mount, meskipun kalian perlu beli perangkat secara terpisah. Paket yang dibawa saat kalian beli juga sederhana, seperti kabel power maupun kabel HDMI. Nggak ada bonus istimewa di dalamnya. Kalau pemasangan sih nggak ribet, cukup beberapa langkah aja, dan monitor udah siap dipakai. Sayangnya, fleksibilitas buat rotasi mungkin agak terbatas, di mana monitor ini nggak dukung banyak hal, cuma ngatur kemiringan aja. Buat konektivitas, Asus VP249KGR kami rasa punya pilihan lengkap, seperti port HDMI, VGA, maupun DisplayPort. Monitor ini juga bawa port audio jack, yang bisa berharga ketika nggak ada speaker ekstra buat dipakai. Kalau kualitas audio cukup baik lah, meskipun jangan harap lebih deh, dengan tingkat volume yang agak terbatas. Yang penting, lebih baik pakai speaker bawaan monitor daripada nggak ada sama sekali. Bener kan? Kalau spek inti bisa jauh lebih solid. Pertama, monitor ini punya panel IPS, yang berarti bahwa selain nawarin nilai visual terasa lebih tajam, sudut pandang juga lebih luas, hingga 178 derajat. Jadi kalian masih bisa lihat dengan jelas tampilan display, baik dari sisi kanan maupun kiri. Resolusi sebagaimana kita sebutin adalah Full HD dengan dukungan aspek rasio 16:9. Dukungan saturasi warna juga bisa cukup ideal, hingga 72% NTSC. Itu berarti intensitas warna bisa makin positif, dengan nilai visual yang tampil di monitor bisa sangat jelas. Nah, buat nyempurnain apa yang ditawarin Asus VP249KGR, khususnya buat gamer, beberapa spek mumpuni seperti waktu respon 1 milidetik,
Dan refresh rate 144 Hz jadi sajian utamanya. Dua fitur ini bisa jadi solusi berharga, khususnya buat gamer yang terpaut dengan aksi game cepat, apalagi di dunia e-sport. Semakin cepat waktu respon, jumlah waktu yang diperlukan pixel dalam display untuk berubah bakal semakin cepat pula. Termasuk lebih sedikit artefak gambar yang terlihat. Sebaliknya, semakin tinggi refresh rate, tampilan visual bakal terasa makin halus. Dan tentunya sangat nyaman buat dilalui. Sisa spek juga bisa dibilang oke lah. Nggak ada nilai lebih selain apa yang telah kita sebutin. Brightness cukup, nggak kurang. Beberapa dukungan teknologi unggulan juga ngasih manfaat ekstra. Seperti teknologi Asus Extreme Low Motion Blur yang bisa ngilangin ghosting dan tearing agar tampilan visual bisa terasa tajam saat berhadapan dengan frame rate tinggi. Monitor ini juga dukung AMD FreeSync yang bakal ngurangin masalah screen tearing maupun stuttering yang dipicu gara-gara keterbatasan monitor yang nggak sinkron dengan kecepatan frame rate yang dihasilin VGA. Semua pengaturan layar sepenuhnya pakai tombol manual dengan pilihan hingga 7 tombol. Nggak ada dukungan software, yang terkadang agak ribet juga sih buat ngatur. Meskipun apa yang ditawarin bisa cukup berharga. Masalahnya, tombol ini nggak nunjukin informasi detail. Tapi sebenarnya, jika diperhatiin secara seksama, navigasi bisa cukup mudah buat dilalui. Meskipun kalian perlu eksplorasi lebih lanjut secara real time. Semua pengaturan sebagaimana kita ungkap punya manfaat ekstra. Seperti ngatur brightness, ngaktifin nilai visual, bahkan punya fitur Game Plus yang mudahin aksi saat main game, seperti crosshair, timer, atau FPS counter. Di sisi lain, monitor ini juga dukung teknologi istimewa seperti Blue Light Filter yang bakal ngurangin jumlah cahaya biru dengan 4 pengaturan. Jadi kalian bisa dengan nyaman, depan monitor cukup panjang. Monitor ini juga punya fitur Shadow Boost yang bakal ngasih manfaat ekstra buat expose area gelap. Setidaknya, gak ada lagi kendala saat nyari musuh tersembunyi dalam kegelapan kalau pakai fitur ini. So, does it worth it? Jadi gimana sejauh ini menurut kalian? Kami rasa Asus VP249KGR mungkin gak terlalu menarik kalau lihat dari estetika atau bahan materi yang ditawarin. Terlebih lagi nggak bawa dukungan software maupun fleksibilitas yang kurang banget. Cuma bisa ngatur kemiringan aja. Tapi apa yang ada dalam perangkat ini bisa jauh lebih berharga dengan detail spek mumpuni. Contoh, monitor ini dukung panel IPS yang bakal ngasih sajian visual terasa lebih tajam atau sudut pandang yang luas. Refresh rate tinggi bakal ngasih gameplay yang lebih halus. Dan waktu respon cepat bisa berarti lebih sedikit ghosting maupun kualitas gambar yang lebih baik. Dukungan ekstra juga melekat pada Asus VP249KGR seperti Shadow Boost maupun teknologi Asus Extreme Low Motion Blur. Intinya, monitor ini bisa berharga buat gamer e-sport yang butuh perangkat solid pada budget yang lebih nyenengin. Setidaknya ada poin besar monitor ini bakal berlaku. Jadi itu dia ulasan singkat kami tentang monitor gaming Asus VP249KGR. Baik dari sisi minus maupun positifnya. Meskipun belum kita ungkap lebih dalam, yang pasti sih semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.